Pernah kepikiran nggak, ada yang lebih berharga dari jabatan Anda sekarang? Nah, menurut buku The Adaptation Advantage, jawabannya itu kemampuan Anda untuk beradaptasi. Kedengarannya radikal ya, tapi inilah yang akan kita bedah hari ini. Gimana kalau ternyata identitas profesional kita saat ini justru bisa jadi penghalang terbesar kita di masa depan? Pertanyaan yang satu ini pasti sering banget kan kita dengar, kerja di mana? Atau apa pekerjaanmu? Ya wajar sih, ini kan cara kita kenalan, cara kita saling memahami. Tapi, pernah nggak Anda curiga? Jangan-jangan pertanyaan yang kelihatannya sepele ini justru malah menghambat kita? Betul, Anda nggak salah dengar. Buku yang kita bahas ini menyebutnya sebuah jebakan. Kenapa? Karena menurut penulisnya, saat kita mengikat identitas kita terlalu erat sama apa yang kita lakukan sekarang, itu malah jadi salah satu rintangan terbesar buat sukses di masa depan. Penasaran kan kenapa bisa gitu? Yuk kita bedah lebih dalam. Begini, kita tuh sekarang hidup di era yang perubahannya luar biasa cepat. Coba bayangin deh, fondasi tempat kita berpijak, dunia kerja, itu bergerak lebih cepat dari yang pernah kita alami. Teknologi, pasar, bahkan cara kita berinteraksi, semuanya lagi dibentuk ulang secara fundamental. Ini bukan sekedar perubahan biasa loh, ini adalah sebuah akselerasi hebat. 120 juta orang. Coba deh resapi angka itu. IBM memproyeksikan segitu banyak pekerja yang butuh dilatih ulang cuma dalam 3 tahun di 12 negara dengan ekonomi terbesar. Dan ini semua karena dampak AI. Ini bukan lagi soal beberapa pekerjaan hilang, tapi perombakan total. CEO IBM bahkan bilang AI bakal mengubah semua pekerjaan dalam 1 dekade. Skalanya masif, dan artinya respons kita juga harus masif. Nah, disinilah letak masalahnya. Ada yang namanya kesenjangan adaptabilitas. Coba lihat, di satu sisi, kemampuan teknologi itu melesat secara eksponensial, makin lama makin cepat. Tapi di sisi lain, produktivitas kita, cara kita kerja, itu tumbuhnya linear aja, pelan dan stabil. Nah, jurang di antara keduanya inilah yang bikin banyak ketidakpastian dan tantangan besar buat kita semua. Kalau kita lihat, ukuran kesuksesan itu juga berevolusi loh. Dulu banget, yang penting itu IQ, jadi yang paling pintar di ruangan. Terus, kita sadar kalau EQ, kecerdasan emosional, itu juga penting banget. Nah sekarang, di dunia yang serba berubah ini, muncul yang baru, AQ, atau kecerdasan adaptabilitas. Kemampuan buat terus belajar, ngelepasin yang udah nggak relevan, dan belajar lagi. Inilah tolok ukur potensi yang paling krusial saat ini. Jadi, kalau bukan teknologi musuh utamanya, terus apa dong? Nah, buku ini ngasih jawaban yang cukup mengejutkan. Ancaman yang sebenarnya itu jauh lebih personal. Datangnya dari dalam diri kita sendiri. Tepatnya dari cara kita mendefinisikan siapa diri kita. Dengerin deh kutipan ini. Manusia adalah karya yang sedang dalam proses yang secara keliru menganggap diri mereka sudah selesai. Dalam banget ya. Kita sering banget mikir kalau identitas profesional kita itu udah final. Saya akuntan, saya desainer, saya manajer, titik. Kita lupa kalau kita itu sebenarnya terus berevolusi. Pas kita nganggap diri kita produk jadi, ya disitulah kita jadi kaku dan gampang goyah sama perubahan. Dan inilah yang disebut jebakan identitas pekerjaan. Pernah nggak sih Anda ngerasa cemas kalau ngebayangin pekerjaan Anda hilang? Perasaan cemas itu muncul karena kita ngerasa bukan cuma kehilangan pekerjaan, tapi kehilangan sebagian dari diri kita. Nah, rasa takut inilah yang bikin kita jadi ragu buat nyoba hal baru. Dan akhirnya, kita terjebak di dalam kotak yang kita ciptain sendiri. Coba deh kita bandingin. Di sebelah kiri, ada pertanyaan-pertanyaan yang membatasi cita-citamu apa, jurusanmu apa, kerjamu apa. Semuanya mengarah ke satu label. Nah, sekarang lihat yang di kanan, pertanyaan yang memberdayakan. Masalah apa yang bikin kamu penasaran? Kemampuan unikmu apa? Gimana kamu mau menciptakan nilai? Kelihatan kan bedanya? Fokusnya bukan lagi apa yang kamu lakukan, tapi mengapa dan bagaimana kamu berkontribusi. Ini pergeseran pola pikir yang fundamental banget. Oke, kita udah paham nih masalahnya apa. Sekarang yang paling penting solusinya gimana? Gimana caranya kita membangun keunggulan adaptasi kita sendiri? Kuncinya ada di 3 hal. Berani melepaskan identitas lama, belajar dengan super cepat, dan proaktif membangun masa depan kita sendiri. Seringnya kan kita mulai dari apa? Saya seorang desainer. Nah, kerangka lingkaran emas dari Simon Sinek ini ngajak kita buat membaliknya. Mulai dari mengapa atau why. Contohnya bukan saya desainer, tapi saya percaya kalau komunikasi visual yang indah itu penting. Nah,
Apa yang Anda kerjakan itu bisa ganti-ganti. Hari ini desainer grafis, besok bisa jadi sutradara film. Tapi mengapanya tetap sama? Itulah jangkar identitas Anda yang sejati. Dan ini juga ide yang penting banget. Model karir baru itu bukan lagi belajar dulu untuk kerja, tapi bergeser jadi bekerja untuk terus belajar. Jadi pendidikan itu bukan sesuatu yang kita selesain terus dapat kerjaan. Justru sebaliknya, pekerjaan kita jadi panggung buat belajar terus-menerus. Tiap proyek, tiap tugas jadi kesempatan buat nambah skill baru, dapat wawasan baru, dan beradaptasi. Karir Anda itu ibarat perjalanan belajar yang nggak ada akhirnya. Terus, kita harus fokus belajar apa dong? Coba lihat daftar ini. Ini bukan soal coding atau skill teknis spesifik. Ini tentang skill-skill yang unik manusiawi. Misalnya, sense making itu kemampuan buat ngelihat gambaran besar dari informasi yang super rumit. Atau transdisipliner, artinya kita bisa mikir di luar kotak keahlian kita. Nah, hal-hal kayak ginilah yang susah banget ditiru sama AI. Kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan paham konteks. Inilah yang bikin kita tetap tak tergantikan. Nah, konsep adaptasi ini nggak cuma buat kita sebagai individu ya, ini juga super penting buat para pemimpin dan organisasi. Cara kita membangun dan memimpin tim itu harus berubah total. Fokusnya bukan lagi cuma ngejar efisiensi, tapi gimana caranya membangun kapasitas tim buat terus belajar. Dan ternyata ada satu bahan rahasia yang paling penting buat tim yang adaptif. Namanya keamanan psikologis, istilah dari Dr. Amy Edmondson. Maksudnya apa? Sederhananya, ini adalah keyakinan bahwa kita nggak akan dihukum atau dipermalukan kalau kita ngasih ide, nanya, ngungkapin kekhawatiran, atau bahkan bikin kesalahan. Tanpa ini, orang bakal takut ambil risiko, takut ngaku salah, takut nantang keadaan. Dan kalau gitu ya, adaptasi gak akan pernah terjadi. Dan ini bukan cuma teori oh, coba lihat deh hasil riset dari Google. Mereka itu menghabiskan waktu bertahun-tahun meneliti ribuan tim internal mereka buat nyari tahu apa sih rahasia tim yang sukses. Hasilnya, jelas banget, faktor nomor satu yang paling penting di atas segalanya adalah keamanan psikologis. Ini ada metafora yang keren banget. Ada eksperimen terkenal soal ayam super. Para ilmuwan ngumpulin ayam-ayam yang paling produktif dalam satu kandang. Hasilnya, mereka malah saling patuk sampai mati. Justru, kelompok yang paling produktif itu adalah kelompok ayam biasa yang bisa kerjasama dengan baik. Ini nunjukin kalau membangun tim hebat itu bukan soal ngumpulin individu-individu bintang, tapi soal menciptakan lingkungan di mana semua orang bisa tumbuh bareng. Jadi kesimpulannya buat para pemimpin, ada pergeseran pola pikir yang fundamental. Paradigma lama itu fokus ke efisiensi yang terukur, mengoptimalkan proses yang udah kita tahu. Tapi realitas baru sekarang menuntut pembelajaran yang terukur, yaitu membangun kapasitas organisasi buat terus belajar dan beradaptasi sama hal-hal baru yang belum kita tahu. Ini bukan lagi soal mengekstraksi nilai, tapi menciptakan kapasitas. Pada akhirnya, poin krusialnya adalah ini. Kemampuan untuk belajar lebih cepat dari pesaing Anda mungkin adalah satu-satunya keunggulan kompetitif yang bisa bertahan lama. Produk bisa usang, strategi bisa ketinggalan zaman, tapi kemampuan untuk belajar dengan cepat, itu aset yang nilainya nggak akan pernah turun. Inilah keunggulan kompetitif yang sejati. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal yang paling mendasar. Pekerjaan Anda adalah apa yang Anda lakukan. Tapi, siapakah Anda nantinya saat Anda melakukan sesuatu yang benar-benar baru? Pertanyaan ini bukan buat dijawab sekarang juga, tapi buat jadi bahan renungan kita semua saat kita membangun masa depan. Terima kasih sudah menyimak.